Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, persepsi yang dibacakan oleh Febiana. Persepsi pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan integrasi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual. Dengan demikian diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya. Yang kedua adalah interaksi yang dibacakan oleh Novi. Interaksi adalah merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok, karena dengan interaksi akan pada proses transfer ilmu dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Yang ketiga adalah motivasi yang dibacakan oleh Tiara. Motivasi adalah pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Tujuannya yaitu terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Yang keempat adalah organisasi, dibacakan oleh Ilvia. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kelima adalah independen, yang dibacakan oleh Adela. Independen merupakan hal penting dalam dinamika kelompok, yaitu kebahasaan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok. Yang keenam adalah tujuan, dibacakan oleh Bella. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan ditentukan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Yang ketujuh adalah fungsi kelompok sosial, dibacakan oleh Jela. Kelompok sosial memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu pemenuhan kebutuhan individu, baik itu yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Yang kedua, bisa menjadi sumber atau penguat identitas. Yang ketiga, mampu melembagakan suatu nilai atau norma sosial. Yang terakhir, mampu membangun keseragaman di antara sikap dan perilaku. Jadi apa yang dipresentasikan kami, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang bertanya, silakan. Dari kelompok 1 adalah Jifan ingin bertanya, singkatnya saja, bagaimana terbentuknya kelompok sosial? Alon-alon, pelan-pelan. Ulang. Bagaimana? Singkatnya saja, bagaimana terbentuknya kelompok sosial? Saya Jana dari kelompok 4. Pertanyaan saya, mengapa motivasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial? Saya Dinda Karabina dari kelompok 3 ingin bertanya. Pelan-pelan ya. Baik. Salah satu faktor yang diperhatikan dalam pembentukan kelompok adalah persepsi, yang dimana pembagian kelompok diharapkan berimbang. Nah, Berimbang? berimbang. Oh, berimbang. Kemudian Bagaimana jika pembagian kelompok itu tidak seimbang? Apakah apakah
Ya jadinya gimana lah ini? Terima kasih, Besti. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Terbentuknya kelompok sosial terjadi karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dasar membentuk kelompok sosial ini karena ingin mengembangkan pribadi, membutuhkan rasa aman, dan meningkatkan efisiensi kerja. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terbentuknya kelompok sosial terjadi karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dasar membentuk kelompok sosial ini karena ingin mengembangkan pribadi, membutuhkan rasa aman, dan meningkatkan efisiensi kerja. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. 3. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Bukan kita. Sabar ya. Wes semuanya piye? Rambalan ya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Motivasi diperlukan agar individu dalam kelompok tersebut dapat mengembangkan kemampuannya, berkompetisi secara sehat, dan berbagi informasi antar anggota kelompok demi mencapai tujuan kelompok. Apakah bisa diterima? Bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dalam persepsi suatu kelompok itu kan harus seimbang. Bagaimana jika pembagian kelompok itu tidak seimbang? Apakah menjadi kelompok sosial yang baik? Dalam suatu kelompok sosial, setiap individu perlu untuk menyamakan persepsi atau pandangan terhadap hal-hal yang penting dalam kelompok sosial tersebut. Tujuannya adalah untuk menyamakan dan juga meminimalisir terjadinya kelompok sosial. Jika kelompok sosial itu tidak seimbang, kan akan menyebabkan konflik. Itu termasuk faktor yang menyebabkan tidak stabilnya kelompok sosial. Jadi itu tetap termasuk kelompok sosial persepsi